Kak Ketu. Woi, Kenapa tuh? tahu nih. Kenapa ya program kerja kita tuh sekarang udah nggak semenarik dulu gitu. Kayak sekarang tuh udah jarang yang datang padahal anggaran udah dihabisin juga, tapi hasilnya tuh ya udah gitu-gitu aja. Iya lagi, kayak aku juga jadi nggak semangat tau sekarang. Kayak semua ide tuh udah kita coba, tapi kayak ujung-ujungnya gini terus gitu. Gagal mulu. Tapi wajar gak sih? Karena kita kan cuma pakai metode lama, nggak ada inovasinya. Iya sih bener. Kira-kira solusinya gimana ya? Masalah seperti ini sering terjadi di organisasi, baik dalam lingkup mahasiswa maupun dalam lingkup profesional. Tapi, ada cara untuk mengatasinya. Dengan menjadi sebuah learning organization, kita bisa menciptakan budaya belajar yang terus berkembang. Learning organization adalah sebuah organisasi yang secara aktif mendorong individu maupun tim untuk terus belajar, berinovasi, dan juga beradaptasi dalam menghadapi perubahan. Konsep ini diperkenalkan oleh Peter Senge, seorang pakar dalam bidang manajemen organisasi, melalui bukunya yang berjudul The Fifth Discipline. Intinya, learning organization bukan hanya tempat kerja biasa, tapi lingkungan di mana setiap orang diberdayakan untuk meningkatkan kapasitas mereka, dan juga organisasi secara keseluruhan bergerak menuju tujuan yang lebih besar. Lalu, mengapa ya learning organization menjadi penting? Hal ini karena perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, baik di lingkungan eksternal seperti teknologi dan tren baru, maupun di internal seperti kebutuhan pengembangan anggota tim. Tanpa learning organization, organisasi akan sulit beradaptasi dengan perubahan, kehilangan daya saing, hingga terjebak dalam metode lama yang sudah tidak relevan. Sebaliknya, dengan menerapkan learning organization, organisasi dapat menghadapi tantangan dengan inovasi, kolaborasi, dan juga solusi yang lebih baik. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan learning organization. Yang pertama, inovasi berkelanjutan, di mana organisasi mampu menghasilkan ide-ide baru yang relevan dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, kinerja yang lebih baik. Anggota tim yang terus belajar akan meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas kerja. 3. Kolaborasi yang erat. Dengan budaya belajar bersama, komunikasi dan kerjasama antara anggota akan menjadi lebih efektif. Yang keempat, kemampuan beradaptasi. Organisasi akan lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan. Yang kelima, pengembangan individu dan tim, di mana anggota tidak hanya berkembang dalam karir, tapi juga dalam kapasitas pribadi. Nah, berdasarkan manfaat tadi, gimana sih cara kita mulai membentuk learning organization untuk organisasi kita? Menurut Peter Senge, ada 5 subsistem yang membentuk learning organization. Yang pertama, personal mastery atau penguasaan diri. Setiap individu di dalam organisasi harus memiliki komitmen untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan mencapai potensi terbaiknya. Yang kedua, mental models atau model mental. Kita perlu mengubah pola pikir atau asumsi lama yang mungkin sudah tidak relevan, dan menggantinya dengan cara pandang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga, shared vision atau visi bersama. Semua anggota harus memiliki tujuan yang sama. Dengan visi bersama, organisasi bisa bergerak ke arah yang sama tanpa kehilangan fokus. Yang keempat, team learning atau pembelajaran tim. Belajar secara individu itu penting, tapi pembelajaran tim jauh lebih kuat. Dengan bekerja sama, tim dapat berbagi ide, saling mendukung, dan menciptakan solusi yang lebih baik. 5. System thinking atau berpikir sistemik. Organisasi harus melihat gambaran besar, memahami bagaimana setiap bagian saling terhubung, dan menemukan solusi yang menyeluruh untuk masalah yang ada. Kelima elemen ini saling melengkapi,
menciptakan ekosistem belajar yang kokoh dan berkelanjutan. Learning organization bukan hanya konsep, tapi kebutuhan di era yang terus berubah ini. Dengan mengadopsi prinsip-prinsipnya, organisasi kita bisa menghadapi masa depan. Jadi, mari mulai perjalanan transformasi ini menjadi sebuah learning organization. Nah, sekarang kita tahu nih apa yang harus kita lakuin. Kita harus nerapin learning organization dalam organisasi kita dengan cara kita belajar, kita berinovasi, dan juga kita bergerak maju sebagai tim. Yuk terapkan learning organization di organisasi kamu. Kunci biar organisasi kamu lebih berkembang dan sukses.